Halo guys, kali ini kita berkunjung ke rumah sahabatku dulu ya, di Kota Kisaran, Asahan ya. Kali ini kita lihat dulu kehidupan dia bagaimana, dan juga perjalanan hidup dia bagaimana, dan juga sejarah dia bagaimana. Yuk kita saksikan aja.
Hai, ternyata dia tinggal di ganggang ini ya. Ya kita coba dulu datangi dia di rumahnya, bagaimana keadaannya. Yuk ikuti terus ya. Halo, assalamualaikum. Apa kabarnya? Baik. Baik. Oh, ini namanya Bu Tina. Iya. Ini siapa? Bu Yanti. Oh, bukan Tip. Ini? Bunga. Oh, ini temannya Mbak ini, temannya Mbak Iya. Tina di sini. Iya. Oh, Mbak Tina keadaannya sekarang bagaimana? Ya, udah lama sakit. Udah ada 2 tahun lebih nggak baik. Oh, jadi ibu seperti ini aja keadaannya? Iya. Ya 2 ini yang membantu saya, yang mengurusi saya. Kalau nggak ada yang 2 orang ini, saya tak kayak mana, nggak tahu lah. Jadi begini loh Bu, Mbak ya, aku manggil Mbak aja ya. Iya, iya. Jadi untuk kehidupan Mbak itu sehari-hari bagaimana? Ya gini lah, ada keturunan yang baik hati, kasihnya saya rezeki lah gitu. Oh, pemberian orang seperti itu ya Ibu ya. Sedekahi orang. Oh, sedekahi orang ya. Oh, jadi selama 2 tahun ini Ibu sedekahi orang gitu? Iya, iya. Ada yang kasihan di sedekahnya gitu. Puji Tuhan ya. Nah, itu yang saya. Rezeki dari teman ya. Nah, jadi yang 2 inilah yang menolong saya setiap hari. Oh, Mbak-mbak ini ya, sama iya, Ibu menolong. Ganti tadi ya, Iya. sama Iya. Mbak Uci. Apabila saya kumat angin saya kan, ya mereka inilah membuat mukul-mukul di badan saya gitu. Oh, jadi ibunya harus pukul-pukul. Iya. Seperti mana contohnya? Oh. Hmm. Jadi awal-awalnya ibu ini mengalami seperti ini, nggak bisa bergerak atau susah berdiri, gara-gara apa? Ya pertama-tamanya waktu saya periksa ke dokter, katanya saya lambung gitu. Oh, penyakit Ternyata diobati lambung. pun nggak juga baik gitu. Jadi sudah pernah juga ke rumah sakit. Udah diopname juga. Mbak tadi namanya Ibu Ganti ya. Hmm. Ya, bagaimana menurut Anda ini Mbak Tina ini penyakitnya? Bagaimana menurut Anda? Dia selalu kalau bangkit berat badannya. Sesak. Itulah, megap-megap dia selalu. Gitulah. Yang selalu ibu tengok ya kan. Apakah Anda khawatir melihat kesehatannya sehari-hari? Karena Wajar, Pak. hibah aja lihat dia, kasihan gitu. Gak ada yang membantu dia. Jadi selain sedekah dari orang, apakah Anda juga memberikan pengeluaran untuk dia? Ya begitulah, ada yang simpanan awak sedikit-sedikit ya kan. Awak mencuci, ambillah per hari-hari untuk kehidupan kami. 15.000 lah satu hari. Kalau dijumlahkan ya sebulan berapa lah itu. Itulah untuk kehidupan kami sehari-hari, dibagi-bagi 15.000 satu hari. Walaupun awak mencuci pakaian, itulah. Mulia kali hati Ibu ya. Semoga Ibu juga diberi Tuhan kesehatannya Bu ya. Amin. Bisa nggak Anda jelaskan tanggal lahir Anda dan apakah Anda ini waria atau wanita? Ya, Kan yang saya kemarin- memang waria. Saya kelahiran tanggal 22 bulan 4 tahun 66.
Coba untuk terangkan sejarah hidup Anda mulai dari kecil sampai bisa jadi waria. Iya, memang saya dari kecilnya udah logat-logat kewanitaan gitu. Bahkan orang tua saya pun pernah juga mengatakan, ya jangan kayak gitu. Tapi gimana ya, memang saya suka bergaul sama perempuan, kadang nyuci, ngepel gitu waktu saya masih SD gitu ya kan. Nah, ketika saya jadi SMP, saya sudah merasa tergila-gila sama jantan gitu. Nah, misalnya ada laki-laki yang tampan gitu, saya bisa naksir. Nah, sesudah itu ya saya terus ingin sekali berpakaian wanita gitu. Tapi udah saya coba-coba pakaian wanita dan pakai pakaian istri, orang tua saya marah, nggak ada yang setuju gitu. Bahkan saya diuber-uber gitu sama abang-abang saya gitu. Ketiga itu saya pun merasa dikekang, saya nggak enak. Ya saya larilah dari rumah, pergi merantau ke kota Medan. Ya, disitulah saya berkenalan sama Intan Sutari. Nah, dia buka salon dan saya situ ya tinggal di situlah sambil belajar-belajar salon. Akhirnya kayak saya itu gimana ya? Karena kita itu udah gila lelaki, jadi saya jatuh ke pasaran gitu. Nah, berkecimpung ke dunia malam lah dikatakan. Disitulah saya kumpul-kumpul sama waria-waria yang di kota Medan, misalnya di Jalan Pegadaian, di Merdeka. Nah, sudah lama saya berkecimpungan di Medan, saya ingin juga merantau ke ibu kota seperti Jakarta gitu. Situlah saya berkenalan sama Mbak Mirna, ketua Fantastic Doll. Nah, situlah saya berkecimpung sampai ada 5 tahun lah saya di Taman Lawang itu, pekerjaan seks. Di Itulah, Jakarta. iya. Nah, akhirnya saya pun namanya kita punya orang tua, punya keluarga, saya kan merindukan juga. Akhirnya saya beranikan diri pulanglah ke rumah orang tua. Jadi orang tua saya itu udah mau malam, udah rasanya udah capek untuk memarahi saya itu. Jadi saya dibiarkan lah kayak gitu sampai saya usia tua kayak gini. Mungkin udah jadi kepribadian Anda seperti itu menurut orang tua ya. Iya. Dan juga orang tua jadi Jadi menerima orang tua Anda. saya pun berpikir juga, bukan anak saya aja yang kok begitu. Banyak kok yang saya lihat di pinggir-pinggir jalan itu seperti itu juga. Oh, karena mungkin udah dulu udah banyak juga di pengalaman orang tua Anda ya. Iya, Melihat jadi- seperti itu. Jadi saya dibiarkan gitu, saya nggak dimarahi lagi. Jadi latar belakang keluarga Anda seperti apa? Orang tua Anda seperti apa? Iya, kalau orang tua saya itu pensiunan ABRI gitu. Oh, Apri. Ah. Ibu Anda? Ibu saya pekerjaan ibu rumah tangga lah. Pangkat ayah saya itu peltu pembantu Letnan 1 gitu, tentara. Pangkat terakhir ya. Iya. Oke. Bahkan sekarang ini kuburan pahlawan lah dan dikebumikan di situ. Jadi seperti ini ya Mbak ya, atau Bu ya. Mengingat penyakit Anda ini, apakah gemuk Anda itu gemuk bawaan dari lahir atau bagaimana? Ya memang kami dari keluarga memang keturunan gemuk. Berapa bersaudara? 7 bersaudara, saya anak paling bungsu lah. Waktu itu tiba-tiba saya itu asal buang air besar. Saya rasanya kayak ada angin gitu naik ke atas sampai saya itu berdiri sampai nangis saya di rumah di kamar mandi itu. Ada itu lama-lama asal buang air besar tetap begitu, terus saya pun nggak enak. Saya uruslah kartu BPJS ini. Oh, Anda pakai BPJS ya. Biar supaya saya dapat berobat di rumah sakit umum lah gitu. Anda itu pakai BPJS yang mandiri atau kartu Indonesia Sehat atau Kartu KIS? sehat yang dari Jokowi. Oh. Jadi selama 2 tahun ini Anda bilang tadi Anda itu susah berdiri, susah bergerak. Apa yang Anda pikirkan? Bukan kena gemuk itu, saya susah berdiri, kena penyakit itu yang di dalam ini. Sebab waktu kata dokter, saya itu katanya lambung luka pertama kali. Udah itu katanya penyakit apa lagi katanya itu, pola makanan itu katanya lagi. Nah itu saya diopname gitu, nggak ada pembaiknya gitu. Jadi saya berpikiran balik aja lah ke rumah gitu. Jadi Anda itu ke rumah sakit tidak ada faedahnya atau gunanya gitu ya? Nggak Tetap ada. aja seperti Nggak biasa. ada seperti itu, makin parah lah. Ataukah pola makan Anda seperti apa? Ya gitulah. Ya seperti itu artinya nggak ada makan pola katanya itu. Waktu saya masih sehat itu katanya itu saya kena nggak pernah masak, beli nasi di gede katanya gitu. Jadi itu kena pola makanan. Tapi waktu diperiksa yang kedua kali itu katanya saya ini adalah lambung.
lambung itu adalah udah luka gitu kata dokter itu. Lalu saya diopname, tapi sama sekali tidak ada kurangnya. Oh begitu ya. Dan apakah pemerintah setempat tahu penyakit Anda ini? Ya mungkin kalau kepala lingkungannya udah mengetahuinya gitu. Dan apa perbuatan pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Asahan untuk Anda? Apakah Anda perhatian untuk Anda? Sama sekali tidak ada. Dan menyangkut dengan zaman sekarang ini, karena zaman sekarang ini adalah penyakit globalisasi yang dinamakan dengan COVID-19. Dan juga di bidang ini ada juga bantuan pemerintah. Apakah Anda merasakan atau Anda mendapatkan bantuan pemerintah? Sama sekali saya tidak pernah merasakan itu. Ya mungkin saya ini berpikir gini, apakah memang saya ini seorang waria, jadi tidak dihiraukan. Merasa saya ini anak petirikan. Sama sekali saya tidak pernah mendapatkan apapun bantuan dari pemerintah. Makanya saya jatuh sedih. Sementara saya ini keadaannya yang tidak normal, sakit pula. Bantuan apapun tidak ada. Dan apakah pesan Anda kepada pemerintah setempat atau pemerintah pusat bisa melalui wawancara kita ini atau video kita ini bisa Anda sampaikan dari hati yang paling dalam Anda? Ya aku mohon ya pada pemerintah ini, walaupun saya seorang waria ini ya, janganlah dianak pertirikan. Kalau bisa ya dibantulah yang mana sesuainya aja. Kalau memang betul-betul dia mau dibantu ya bantu gitu. Apakah memang semua ini jangan di sebelah mata aja? Bukan semua waria ini semua itu jahat, bukan semua waria ini yang baik, ada yang jahat ada yang baik loh. Nah dan begitu juga yang laki-laki, ada yang jahat ada yang baik. Jadi janganlah dipertirikanlah seorang waria-waria ini gitu. Jadi saya mohonlah pada pemerintah bantuannya kepada waria-waria yang tidak mampu lagi gitu. Permintaan saya terakhir kepada pemerintah, diterapkanlah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setelah Anda berdiri seperti itu, apakah anda seperti ini capeknya selalu? Ya memang gitu, saat saya udah berdiri lama gitu sesak. Nah ya, maka itu saya nggak beranikan duduk terus, makanya saya kelungkup gini biar cepat turun sesaknya gitu. Oh jadi seperti itu. Iya, jadi makanya itu saya tidak berani berdiri lama-lama gitu, tak berani berjalan-jalan gitu. Takut Apakah sesaknya itu naik. apakah Anda mau melihat pening atau bagaimana? Kuningnya enggak, cuma itulah sesak. Cuma sisakan dari perut Anda atau dada Anda Iya. aja yang mengganggu. Makanya Anda tidak susah berdiri Iya. lama ya. Nah, Jadi kalau Anda itu ke kamar mandi bagaimana? ya saya bisa pelan-pelan gitu. Anda Ya, tahan. seperti itu juga tadi, seperti bangkit itu tadi. Baru kita bawa jalan, baru kita jongkok mesti kita berdiri mesti ada pegangan bak, itulah berdiri gini. Berarti Anda BAB itu alat seperti ini juga lah ya? Iya gitu. Oh, seperti itu. Dan kira-kira begitulah pemirsa wawancara saya atau obrolan saya dengan Mbak Tina atau Sukandi Karo-Karo ya. Dan dia begitu sakit karena kegemukan atau apa, seperti yang dia bilang dia penyakit asam lambung atau apa, tapi kita doakan dia supaya baik-baik aja pemirsa. Dan seperti yang dia minta, nggak ada pertolongan pemerintah sama dia, ya begitu memprihatinkan ya. Mungkin karena usia juga udah agak lanjut, dan setiap manusia berharga di mata Tuhan ya. Oke, sekian dulu dari saya, bye bye.